Surah Al-Qari'ah secara umum, surah ini adalah surah yang membahas satu surah utuh yang membahas tentang kiamat ya, bagian terakhir di juz 30. Karena nanti setelah Al-Qari'ah itu tidak ada satu surah yang secara utuh itu membahas tentang kiamat ya. Kalau cuman sekedar satu ayat dua ayat masih ada dan masih banyak. Tetapi satu surah yang utuh membahas kiamat itu sudah tidak ada di setelah Al-Qari'ah sampai Anas gitu ya. Nah, akan tetapi poin pentingnya justru ketika dikatakan fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa hawiyah. Ini justru menjadi penutup dari semua kegiatan kehidupan bahwa apapun yang kita lakuin cuma dua itu kemungkinan. Apakah memperberat amal solih ataukah justru memperberat timbangan maksiat. Ya, dan kita tahu sebenarnya. Kita tahu dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini itu benar, ini itu salah. Dan tentu benar dan salah itu acuannya syariat. Gitu. Nah, kalau seandainya kita masih belum tahu, maka cara yang paling simpel untuk mengetahuinya adalah semakin dalam mempelajari ilmu syar'i apapun itu. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita istiqomah saja untuk sebisa mungkin memperberat amal solih dan sebisa mungkin memperingan amal maksiat. Ya. Karena untuk menghapus maksiat 100% itu sesuatu yang boleh dikatakan itu mustahil. Ya, karena manusia tidak mungkin nggak kepleset itu nggak mungkin. Karena sifat dasar manusia itu salah. Gitu. Nah, ditambah tadi sudah kita bahas, kiamat itu datangnya tiba-tiba. Karena datangnya tiba-tiba, tanpa adanya permisi terlebih dahulu, tanpa adanya informasi dari Allah, bahwa besok kiamat, nggak ada yang seperti itu, maka persiapan yang paling baik, ya kalau kita lakukan secara kontinu. Gitu ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Bima mana, saya kurang ingat persis riwayat Arabnya seperti apa. Amal yang paling baik adalah madama wa inqallah. Segala sesuatu yang bersifat kontinu sekalipun sedikit. Ya. Ini sesuatu yang paling baik. Apalagi kalau seandainya kontinu dan banyak. Gitu. Dalam segala sesuatu yang positif amalannya, maka itu bernilai positif banget. Gitu. Makanya belajar dikit-dikit secara teori, kemudian belajar dikit-dikit untuk mengamalkan, belajar sedikit-sedikit untuk menyebarkan segala macam. Gitu. Karena dalam ini sering saya katakan, dalam masalah akhirat, kita itu ada kalanya harus apa bahasanya, egois. Kita harus memastikan bahwa diri kita ini masuk ke surganya Allah dengan cara memperbanyak amal soleh. Gitu ya. Syukur-syukur kalau seandainya kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ala kulli hal, sekalipun kita bukan bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab, saya pernah mengajarkan dulu untuk berdoa, ya Allah, hisablah saya dengan hisaban yang mudah. Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya, perbanyak doa ini supaya nanti kita dipermudah dalam masalah hisab. Ya, kita diringankan dalam masalah hisab sehingga Allah mengatakan, oke, ini salah tapi saya maafkan, ini salah tapi saya maafkan. Dan dengan begitu nanti bisa cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalau sudah masuk surga cari temannya supaya di surga nggak sepi. Ya, karena surga itu luas. Kalau seandainya kita masuk sendirian akan jadi teman-teman yang ngaji, teman-teman yang kita tahu bahwa dia dulu adalah orang yang baik segala macam, ajak. Ya, kalau tidak bisa ngajak di dunia, minimal kita ingat di akhirat nanti. Oh, ini dulu pernah berbuat baik kepada saya. Ya Allah, tolong angkat dia ke surga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.